Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa ba'd. Ada dua pertanyaan masuk. Yang pertama yaitu tentang fikih tasawuf. Apakah fikih tasawuf adalah bagian daripada ilmu tasawuf itu sendiri? Sebetulnya istilah fikih tasawuf itu adalah tentang bagaimana menjalankan tasawuf sebagaimana atau sesuai dengan hukum Islam. Nah, seperti kita mengatakan fikih haid misalnya, ya bagaimana mengatasi atau menjalani haid sesuai hukum Islam, kan begitu. Fikih puasa, ya bagaimana berpuasa sesuai hukum Islam. Fikih haji, bagaimana berhaji sesuai hukum Islam. Fikih tasawuf, ya bagaimana bertasawuf sesuai hukum Islam. Ya, yaitu intinya daripada maksud daripada istilah fikih tasawuf. Memang ada kitab khusus judulnya seperti itu, fikih tasawuf karangan Ibnu Taimiyah, walaupun saya sendiri tidak merekomendasikan buku tersebut untuk dibaca. Tetapi kitab-kitab yang tepat untuk dimutalaah terkait bagaimana bertasawuf sesuai hukum Islam, ada kitab judulnya Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Qawaid As-Sufiyah, ya karangan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ada lagi Qawaid At-Tasawuf karangan Syekh Ahmad Zarruq. Ada lagi kitab-kitab lainnya, banyak. Ada Risalah Qusyairiyah karangan Imam Qusyairi. Ihya Ulumuddin sendiri mengajarkan bagaimana kita bertasawuf sesuai dengan hukum Islam. Ada juga yang menarik, kitab judulnya Al-Manhajus Sufi fil Fiqhil Islami. Nah, ini karangan Syekh Muhammad Aid Asy-Syafi'i. Kalau ini kebalikannya adalah maksudnya kitab tentang bagaimana berfikih sesuai dengan metodologi tasawuf. Jadi kebalikannya, bagaimana menjalankan fikih atau syariat Islam ala sufi gitu, atau dengan cara atau dengan metode yang sesuai dengan tuntunan tasawuf. Nah, jadi kebalikannya, judulnya Al-Manhajus Sufi fil Fiqhil Islami, metode tasawuf dalam menjalankan fikih Islami, dan banyak kitab-kitab lainnya. Kemudian ada pertanyaan tentang ulama-ulama fikih atau imam-imam fikih, apakah mereka berthariqah seperti Imam Syafi'i misalnya. Ya, kalau Imam Syafi'i ini sudah kita jelaskan berkali-kali. Jadi thariqah itu ada masa munculnya. Berarti sebelumnya tidak ada orang berthariqah. Ya, masa kita bilang Rasulullah SAW, ayo thariqahnya apa? Ya, memang belum ada thariqah ketika itu. Sama seperti kita bertanya apa mazhabnya Rasulullah, atau mazhabnya Sayyidina Abu Bakar, atau Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Apa mazhab beliau-beliau? Apakah Syafi'i, Maliki, Hambali, atau Hanafi? Belum ada mazhab ketika itu. Para pendiri mazhab belum lahir. Bagaimana kita katakan beliau-beliau bermazhab? Para ulama-ulama sebelum Imam Abu Hanifah, atau para ulama seperti ulama-ulama pada zaman tabi'in lah gitu. Kan banyak itu sebelum munculnya Imam Abu Hanifah. Apakah mereka bermazhab? Tidak. Tetapi apa yang diajarkan di dalam mazhab itu sudah dijalankan oleh beliau-beliau. Maksudnya begini, jadi mazhab itu muncul belakangan. Kenapa muncul belakangan? Karena memang disiplin ilmu itu sendiri, ilmu fikih itu sendiri perlu dirumuskan, perlu dibakukan, perlu dibukukan untuk menjaga ilmu itu. Tapi sebelumnya belum dituntut untuk memunculkan disiplin ilmunya, karena para umat Islam menjalankannya secara praktis, aman lah gitu. Jadi tidak ada mazhab, belum dituntut, keadaannya belum menuntut untuk memunculkan yang namanya mazhab. Tetapi apa isi daripada mazhab, substansi daripada mazhab sudah otomatis dijalankan oleh beliau-beliau sebelum adanya mazhab. Nah, jadi jangan terbalik, jangan kita bilang sahabat mazhabnya apa, jangan, tapi para imam mazhab inilah yang mengikuti
jejak para sahabat, kan begitu. Jangan dibalik. Nah, silahkan dikias dalam masalah thariqah juga begitu. Thariqah itu muncul belakangan, tetapi sebelumnya isi ajaran thariqah itu sendiri sudah otomatis dijalankan oleh para wali-wali terdahulu, para sufi-sufi sebelum munculnya thariqah. Jadi Imam Syafi'i tidak berthariqah. Kenapa? Belum muncul thariqah, tetapi amalan atau isi daripada ajaran thariqah itu sendiri pada umumnya sudah dijalankan secara otomatis oleh Imam Syafi'i dan imam-imam fikih lainnya. Thariqah itu kan muncul belakangan di saat dimana keadaan menuntut thariqah itu didirikan, digagas, dibentuk dalam rangka memelihara ajaran tasawuf yang sudah diamalkan dan dijalankan oleh para imam-imam salaf terdahulu. Bahkan dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu faqih dan sufi. Tetapi tidak disebutkan seperti itu karena terlalu rendah bagi beliau gelar-gelar seperti itu. Juga para sahabat. Istilah atau gelar sahabat saja sudah tingginya luar biasa. Nggak perlu lagi istilah al-alim, al-allama, al-arifu billah. Sudah as-sahabi al-jalil itu sudah luar biasa di atas semua gelar. Tetapi beliau-beliau ini ya semuanya menjalankan fikih, menjalankan tasawuf. Nah, berdasarkan fikih tasawuf yang dijalankan dan serta diajarkan oleh beliau-beliau ini, oleh baginda Nabi dan para sahabat, maka muncullah ilmu tasawuf, muncullah mazhab dan muncullah tariqah di kemudian hari karena dituntut oleh keadaan dan 100% berlandaskan pada fikih dan tasawufnya Rasulullah SAW beserta para sahabat. Wallahu ta'ala ala wa'alam.